untuk ngebantu ngebungkus. Jadi kita merasa feel dibungkus. Jadi nyanyi bukan sekedar nyanyi, tapi menyanyi sambil memeditasikan. Kita benar-benar membayangkan diri kita dibungkus dengan darah Yesus. Itu penting banget sih teman-teman. Kalau enggak, Anda akan banyak lagu-lagu yang jadi miss gitu ya. Nggak dapat itunya. Kita masuk doa ketiga. Nah, ini masuk doa doa iman. Doa iman ini masuk kategori doa permintaan ya, Bu Kristi. Ini masuk dari doa permintaan. Jadi doa iman, doa meminta apa yang sudah dijanjikan Tuhan dan percaya pasti menerimanya. Perhatikan kalimat kunci. Sudah dijanjikan Tuhan. Jadi kata kuncinya sudah dijanjikan ya. Tahu dari mana sudah dijanjikan? Karena ada dalam firman-Nya. Nanti akan dijelaskan ada doa yang dijanjikan secara general, secara umum, dan ada yang secara khusus. Gitu ya. Jadi doa yang meminta yang sudah dijanjikan Tuhan dan percaya pasti menerima. Cara doa. Jadi kata kunci unsur utamanya adalah iman. Jadi kalau sangat disarankan, kalau di Andrew Womack sih agak cuek ya, tapi kalau di Kenneth Hagin itu sangat disarankan kita mendingan merenungkan dulu firman-Nya, feel oke, feel yakin, sudah mantep, baru diperkatakan. Gitu ya. Jadi feel oke, feel yakin, sudah, baru perkatakan. Jadi kalau belum, jangan. Gitu ya. Kalau di Andrew Womack nggak pusing dia. Udah, yang penting perkatakan saja gitu ya. Tapi ya memang ujung-ujungnya kita bertanya, kok kenapa belum terkabulkan ya? Kenapa belum terkabulkan? Karena ada unsur prinsip yang agak dilewatkan gitu loh. Jadi kalau mama saya ditanya yang mana? Ya kalau saya selama ini membaca merenungkan firman sudah berbahasa roh dan sebagainya, saya nggak terlalu khawatir. Gini ya, setiap doa yang saya perkatakan pasti terjadi sih. Udah gitu aja yang saya pegang. Jadi kata kuncinya adalah ia sudah memberikan apa yang kita minta. Nah, jadi kalau sampai ada di antara Bapak Ibu setelah doa meminta, kemudian kita bilang gini, kok kenapa gue belum dapat ya? Itu berarti membatalkan. Anda sudah membatalkan. Jadi apakah saya harus bohong? Tidak. Anda tidak harus bohong. Anda cuma ngomong. Anda cuma mengatakan, doa saya, jadi kita mengatakan doa saya sudah terjawab tapi belum termanifestasi nyata. Tapi saya percaya, kalimat gitu ya. Tapi saya percaya apa kita perkatakan. Karena kebanyakan dari kita tidak percaya. Banyakan dari kita meragukan, gitu ya. Apalagi kayak Bu Guris yang mengalami sakit itu pasti banyak ragunya tuh. Jadi makanya kenapa kita mengatakan meyakini bahwa doanya sudah disembuhkan gitu loh. Jadi gitu. Kalau gua ragu gimana? Pakai doa khawatir. Doa khawatir serahkan kekhawatiran. Habis itu puji-pujian, nyanyi, gitu udah selesai. Gitu ya. Itu yang dilakukan. Jadi sampai kayak lagu terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nah, itu benar-benar itu doa itu benar-benar ngerubah saya sih. Doa itu ngerubah saya, doa itu banyak menjawab permasalahan-permasalahan saya sih. Jadi waktu itu permasalahannya sangat berat, saya nggak begitu meyakini ini bisa kejawab, dijawab loh. Jadi makanya kenapa? Karena saya cuma nyanyi itu doang tuh lagunya. Puji, apa? Syukur hanya bagimu, gitu kan. Ya kurang lebih begitu lagunya ya. Jadi makanya kenapa lagu itu bener-bener saya nyanyi tuh, gitu ya. Nah, jadi ini doa iman. Lanjut ya. Jadi syarat doa iman. Satu, harus tahu persis tanpa ragu kehendak Tuhan tentang apa yang kita minta. Jadi Anda harus tahu ada dalam firman-Nya. Kebanyakan orang tidak tahu firman-Nya. Orang cuman hanya sekedar berdoa. Firman-Nya apa? Gitu, nggak bisa sekedar berdoa. Firman-Nya apa? Gitu. Anak Anda diberkati, firman-Nya apa? Gitu loh, jangan cuma sekedar berdoa. Memang ada semua di Alkitab ada, cuman jangan bilang, ya pokoknya adalah di ayat Alkitab. Ya jangan gitu juga. Cari firman-Nya, pelajari, meditasikan, baru doakan gitu ya. Dan harus yakin bahwa ia akan memberikan sehingga doa cukup dilakukan satu kali. Setelah itu hanya mengucap syukur atas jawaban doa. Tidak peduli apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Jadi itu doa iman. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan, Bu Kristi? Nah ini kan udah menjawab pertanyaanmu. Selain Bu Kristi, siapa lagi? Silakan, ada yang mau nanya dulu?
Oh ya, saya tambahin satu slide dulu biar tambah mantap. Setelah itu baru ini ya, saya buka. Nah, ini satu slide. Bagaimana kita tahu apa yang kita minta adalah kehendak Tuhan? Satu, janji umum yang tertulis dalam Alkitab, semua yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kita. Yang kedua, janji khusus, yaitu rema. Jawaban atas masalah kita. Jadi pada saat kita doa, Bapak jawabannya apa? Dan Bapak memberitahu sesuatu melalui firman-Nya. Jadi rema adalah firman yang diucapkan oleh Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus ngomong apa kepada kita? Itu janji Bapa. Ya, maka oleh sebab itu renungkan rema-rema itu sampai menjadi iman dan betul-betul percaya lalu doakan dengan iman. Jadi misalkan gini, Bapak bilang, enggak, kamu sembuh. Oh iya, Bapak beneran, saya sembuh. Iya, sembuh. Sembuhnya pakai apa? Pakai obat apa enggak? Enggak, tanpa obat. Oke, direnungkan dulu. Saya percaya Bapak berkata kepada saya sembuh tanpa obat. Saya percaya, renungkan dulu tuh. Udah mantap, udah yakin. Saya perkatakan dalam nama Yesus Kristus. Saya sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sesuai dengan yang Roh Kudus katakan pada saya sembuh tanpa obat dalam nama Yesus Kristus. Baru doakan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyembuhkan kami. Terima kasih, Engkau telah menyembuhkan kami. Baru ucapkan, terima kasih Yesus, boleh. Lagu apapun. Atau haleluya, apapun terserah. Gitu ya. Kosakata saya tentang lagu nggak terlalu banyak ya, karena saya nggak jago nyanyi. Dah, saya stop dulu. Udah 3 ya. Silakan, Bu Kristi. Yuk teman-teman yang lain. Ya Bu Kristi, silakan. Coach, tadi kan Coach bilang kalau kita boleh berulang itu untuk sesuatu yang masa depan kita. Ya, nanti. Belum. Oh, belum. Baru 3 nih. Total 9. Tadi yang mau aku tanya udah kejawab di slide berikutnya ini sih. Udah ya, sip. Mungkin nanti ya Coach. Thank you. Sip. Ini banyak banget udah sampai ke 9. Oke, yang lain silakan teman-teman. Cara doa udah kebayang? Ada yang bingung? Jadi jangan pernah ngomong bilangnya, Bapak, jika engkau berkehendak. No, 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 no. Pasti nanti malah nggak kejawab doanya. Jadi Coach, makanya, yes. sorry Coach mau nanya. Oh, oleh Bu Lili. Kalau kita mendoakan, kita kan minta tolong mendoakan orang yang sakit. Tadi kan Coach kan bilang disuruh apa? Renungkan dulu firman-Nya, terus udah masuk, udah direnungkan, diimajinasikan masuk, jadi iman, lalu diperkatakan. Betul. Kalau kita mendoakan orang yang sakit, diminta untuk mendoakan orang yang sakit, saudara, teman, itu gimana Coach? Apa kita mesti bilang harus renungkan dulu apa gimana atau gimana tuh? Kalau saya balik lagi, Ibu sudah punya firman belum untuk kesembuhan itu? Kalau Ibu sudah punya firman untuk kesembuhan Ibu, itu Ibu perkatakan. Tinggal Ibu pilih, mau doanya mana? Mau doa sepakat atau mau doa iman? Kalau doa iman berarti Ibu harus mengimani. Ibu dulu yang merenungkan. Ibu dapat remanya. Ibu dapat bisikan Roh Kudus. Dia sembuh. Kamu doain, tumpang tangan. Nah, udah Ibu langsung perkatakan, tanya ayatnya apa? Perkatakan. Gitu boleh. Kalau doa sepakat beda lagi, nanti sebentar lagi akan kita bahas. Oh, ya. Ya, Coach. Thank you, Coach. Sama-sama. Thank you. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Silakan Bu Hana. Kalau saya kan kalau mendoakan orang sakit itu kan saya minta firman dulu itu, Betul. terus kemudian saya bacakan, terus baru itu kita doakan. Seperti itu kan? Terus Bu, Ya. terus? Enggak, ya itu maksudnya benar seperti itu ya? Betul seperti itu. Oke ya. Ada lagi Bu Hana? Udah oke? Oke, ada lagi yang lain? Nah, Coach, sorry Coach. Ya, silakan Bu Lili, silakan. Kalau orangnya bilang saya belum ada firmannya, gimana Coach? Kalau saya akan ajak dia untuk mempercayai dulu Bu tentang Yesus Kristus. Dia percaya nggak tentang Yesus Kristus? Maksudnya dia udah percaya, tapi dia belum tahu, maksudnya belum tahu ayat atau firmannya gitu. Saya akan meneguhkan dulu Bu, karena harus bangun fondasi Bu. Oke. Saya belajar gini Bu, saya belajar banyak Bu Lili ya. Jadi inilah puji Tuhannya kalau kami dibawa ke mission trip ya. Jadi kami tahu loh apa yang terjadi gitu dengan kakak kelas, apa yang mereka lagi doakan dan sebagainya. Jadi tugas kita nggak bisa main mendoakan orang begitu aja, nggak bisa Bu. Kita harus bangun dulu.
Bangun Hmm, fondasinya dulu, Bu. Iya. Kita nanya, Anda percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mm-mm. Itu dulu ditanya. Nah, Iya. kedua, habis itu kita tanya, percaya nggak kalau kesembuhan terjadi? Karena Tuhan sayang sama kamu. Kamu tahu nggak kalau dosamu udah diampuni? Dibangun dulu, Bu. Oh iya ya coach. Kamu tahu nggak bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan kamu, apapun caranya Tuhan akan menyembuhkan kamu. Kamu percaya nggak? Iya. Kalau dia belum percaya, berarti Ibu jelasin dulu. Hmm. Dikasih pengajaran, Bu. Jadi nggak bisa kita main doa gitu aja, nggak bisa, Bu. Iya. Kecuali ya Ibu mau doain pakai metode doa lain gitu ya. Hmm. Kalau gereja kan main doain aja, walaupun doanya nanti seperti apa, banyak yang tidak sesuai, maka banyak yang tidak terjadi keajaiban kan, Bu. Iya ya. Iya coach. Oh Nah, jadi kasih hmm. fondasi dasarnya dulu ya coach kalau Betul, mau. Bu. Kita bangun pondasinya dulu, Bu. Misalkan tentang kesembuhan. Kita percaya nggak bahwa, kamu percaya nggak bahwa Yesus disalib untuk kamu? Hmm. Percaya nggak kalau kamu mati nanti masuk surga? Kamu percaya nggak? Hal yang kayak gitu ya. Bukan walaupun dia sakitnya keras gitu, takut dia nanti pikir gue mati lagi. Nggak gitu, Bu. Tapi bangun. Iya iya. Iya. Kayak sambil contoh gini, Bu. Ini buka-bukaan aja, Bu Lilianti ya. Iya iya. Jadi, ada beberapa teman-teman di sini, waktu itu saya bikin kelas pemuritan, Bu. Iya. 8 hari berturut-turut saya bikin kelas pemuritan, karena saya mau mensupport beberapa teman-teman yang butuh pemulihan kesehatan. Hmm. Kenapa saya perlu bangun itu? Karena saya tahu ketika saya langsung mendoakan, kalau imannya tidak tumbuh, ya nggak ngefek, Bu. Iya iya benar-benar. Maka saya lebih baik ngajarin dia gitu loh. Mendingan Hmm. ibu punya metode ngajar singkat gitu ya, yang membangun build dia. Dia tahu nggak kalau Allah Bapa sayang sama dia? Hmm. Dia tahu nggak kalau Allah Bapa bisa menyembuhkan dia? Jangan-jangan dia sendiri juga ragu, Bu. Iya iya. Ya Ngerti. nggak? Gue frustasi selama ini gue berdoa sama Tuhan, gue nggak pernah dikabulkan. Nah, itu kan bangun build-nya lebih lama lagi tuh, Bu. Iya betul. Nah, gitu, Bu. Iya coach. Thank you coach ngerti. Sama-sama. Ya. Thank you. Ada lagi, teman-teman? Kita masuk ya, doa sepakat ya. Ini kayak menjawab, salah satunya menjawab. Oh ya, Bu Hana silakan. Nah, kalau kita mendoakan orang yang belum percaya tapi yang punya iman itu bisa. Cuman yang kita doakan itu cuma minta, "Yuk, aku doakan, yuk saya doakan aja gitu lah. Yang punya Kalau iman kalau saya enggak sih, Bu. Kalau saya pribadi, eh saya gini ya, Bu. Ini saya ya. Ini kan keputusan masing-masing teman-teman ya. Kalau saya diminta untuk mendoakan orang, saya cuma nanya apa yang mau didoakan. Saya nggak akan mendoakan langsung, Bu, karena doa saya nggak ada artinya, Bu. Cuman hanya ya, manis di mulut dan dia dengar doa, enggak. Saya akan tidak menanyakan, mendoakan karena sakit. ya sama. Saya build dulu kalau tentang anak yang sakit. Jenny sakit aja pun saya build dulu, Bu. Saya nge-build dulu, saya bangun dulu, dia percaya dulu, dia udah oke, baru saya tinggal doakan, Bu. Saya ajarin firman dulu. Jadi bener-bener saya nggak, tidak dalam kondisi kosong, bener-bener saya kasih gitu, Bu. Kalau kenapa, Bu? Karena kita pikirkan, coba KKR. Ada nggak cerita doa orang di KKR tuh langsung datang, orang datang nggak pakai cerita tentang Yesus, main turun langsung didoakan? Nggak ada kan, Bu? Kenapa KKR banyak kesembuhan? Karena percaya. Bukan, Bu. Karena dibangun. Dibangun dulu pertamanya. KKR tuh dibangun, pertama nyanyi-nyanyi dulu. Dan nyanyinya itu nggak jauh-jauh dari tentang doa kesembuhan, nggak jauh-jauh dari Roh Kudus hadir, Bu. Itu pasti tuh. Ya nggak? Yang tentang Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, kayak gitu, lagu-lagu kayak gitu dan sebagainya. Dibuild dulu, kemudian khotbahnya juga jadi penting. Kalau khotbahnya tidak ada kesembuhan, tidak ada cerita kesaksian dan sebagainya, ketika di penumpangan tangan, nothing happen, Bu.